Hai, aku Emma. Katakan padaku, apa orang tuamu mendukung hobi dan mimpimu? Atau mereka melarang segalanya di dunia dan memutuskan cara hidupmu? Ibuku adalah seorang wanita ketat yang mengkontrol setiap gerakanku. Tidak seperti ayahku, yang padanya aku ceritakan semuanya. Karena dia selalu mendukungku. Dan ibuku bahkan melawan kenyataan bahwa aku bermain di band rock dengan Lisa, teman baikku, menganggapnya omong kosong. Bagaimana bisa? Aku memutuskan bahwa aku akan membuktikan padanya bahwa ini bukan omong kosong. Karena band favoritku Penjaga Malam datang ke kota kami, dan mereka mengumumkan bahwa siapapun yang mengirimi mereka video keren dengan penampilan mereka akan menjadi band pembuka. Hebat, itu yang aku butuhkan. Aku juga senang dengan berita ibuku bahwa dia dipromosikan di pekerjaan, yang berarti dia akan bekerja lebih. Hore, itu berarti bahwa dia akan lebih sedikit mengontrol dan aku bisa berlatih sebanyak yang aku mau. Tapi walaupun begitu, dia berhasil untuk menggagalkanku. Ya ampun. Sebelum pergi untuk sebuah perjalanan bisnis, dia memberikan banyak pekerjaan padaku di sekitar rumah. Sedangkan aku hanya bermimpi untuk membuat video musik. Aku bekerja seperti seorang budak untuk 4 hari, sampai Lisa menghubungiku dan mengajakku ke pesta. Dia berkata di sana akan ada banyak anak kampus, dan kita bisa menggunakan pesta ini untuk merekam video musik. Tentu saja, aku setuju dan berlari ke ayahku untuk meminta izin, memberitahunya tentang mimpiku dan kompetisinya. Ayahku seperti biasa mendukungku. Dia membiarkanku pergi dengan satu catatan. Aku harus menghubungi dan meminta izin ibuku, seolah aku akan melakukannya. Ini adalah kegagalan total. Jadi aku berbohong, berkata bahwa aku akan jelas menelponnya dan aku pergi, tidak memenuhi janjiku. Apa orang tuamu membiarkanmu untuk berpesta malam dengan teman? Pestanya menyenangkan, kita melakukan pertunjukan hebat, dan teman-teman kami membuat video tentangnya. Setelah itu, seorang pria dari kampus, Jackson, menghampiriku dan berkata bahwa aku adalah seorang penyanyi keren. Aku langsung menyukainya. Kita berbincang selama 2 jam, dan Jackson menyimpan nomorku dan lalu memintaku untuk berdansa. Sesuatu jelas bersinar di antara kami. Dan sekarang, bersenang-senang dengan Jackson, aku menyadari bentuk yang jelas dari ibuku. Ternyata dia tiba lebih awal dan mengetahui tentang pestanya. Ibuku mulai meneriakiku di depan semua orang. Aku terlalu malu untuk berkata-kata. Menarik tanganku, dia menarikku masuk ke mobil. Sepanjang jalan dia memarahiku karena menghabiskan waktuku untuk omong kosong dan pesta rock. Aku berusaha menjelaskan padanya bahwa dengan tampil, aku mengasah kemampuan gitarku. Jadi aku tidak akan mengacau di panggung. Tapi ibuku berkata itu akan lebih baik jika aku terus melanjutkan pelajaran piano. Aku belajar, hanya piano bukan untukku. Dan musik rock sangat menginspirasiku. Tapi dia bahkan tidak mendengarkanku. Makanya, dengan ketakutan bahwa aku akan dihukum, aku tidak berani memberitahunya tentang kontes dan video klipnya. Di rumah, skandalnya berlanjut. Ayahku menyadari bahwa aku tidak memegang janjiku dan tidak menghubungi ibuku. Tapi dia memutuskan untuk membelaku dan berkata bahwa itu kesalahannya, dan dia seharusnya menghubunginya. Dia ingin untuk memberitahunya tentang kontesnya. Tapi aku membuatnya jelas dengan gesturku bahwa tidak sekarang. Setelah beberapa jam, ibuku tenang. Tapi menghukumku karena tidak patuh dengan memaksaku membersihkan garasi. Dan itu sangat kotor, sampai aku bisa menghabiskan seluruh hidupku membersihkannya. Aku masuk ke kamarku terdiam, tidak mengerti mengapa aku dihukum, namun berusaha untuk menenangkan diri. Aku meminta temanku untuk mengirimiku video dari pestanya, dan mengedit penampilan kami sepanjang malam. Keesokan harinya, Lisa dan aku mengirim video kami ke Penjaga Malam. Mereka langsung menulis bahwa ini adalah penampilan terbaik dari semua yang mereka terima, dan mengundang kami untuk menjadi band pembuka. Senang, aku berlari memberitahu orang tuaku tentangnya. Lagi pula melihat pencapaianku, ibuku tidak akan menilaiku dan akan mendukungku. Setelah melihat klipnya dan mengetahui akan kemenangan di kompetisinya, ayahku memelukku dan memberiku selamat, berkata bahwa dia selalu mempercayaiku. Ibuku, biarpun tertahan, juga memujiku. Jadi aku berhasil meminta orang tuaku untuk membiarkan kami menjadi band pembuka. Tapi ibuku seperti biasa, mengacaukan segalanya. Dia berkata bahwa dia memiliki banyak pekerjaan. Dan ayahku sudah menghubungi tukang untuk membetulkan atap untuk hari itu. Jadi mereka sibuk dan tidak bisa datang denganku. Dan jika mereka tidak bisa pergi, maka aku tidak akan pergi ke tempat seperti itu sendiri, karena aku hanya 16 tahun. Ayahku berusaha menolongku, berkata dia bisa menunda perbaikannya, tapi dia bersikeras. Di titik ini kesabaranku habis, dan aku berteriak pada ibuku untuk pertama kalinya, menuduhnya telah membenciku dan hasratku akan musik rock. Aku berlari ke kamar tidak memperhatikan perkataan orang tuaku.
Paginya, aku mendapat panggilan dari Jackson, mengajakku untuk menonton film. Aku setuju, tapi lalu aku melihat ke belakang dan menyadari bahwa di sana masih banyak pekerjaan di garasi. Aku sangat marah pada ibuku dan larangannya, dan aku hanya menyerah dan pergi berkencan. Kita menonton film, berjalan, bersenang-senang, dan bahkan berciuman. OMG! Di akhir hari, Jackson menyarankan supaya kita berkencan. Itu sangat cepat dan tidak diduga. Kita hampir tidak mengenal satu sama lain. Tapi lalu aku mengingat ibuku. Celaannya dan kebencian untuk semua yang kukerjakan. Dan aku setuju menjadi pacar Jackson. Aku merasa aman dengannya. Di rumah, aku langsung menyadari bahwa seseorang membuka pesanku di komputer. Siapa lagi itu selain ibu? Aku sangat marah. Aku ingin memberitahunya segalanya. Tapi dia memberitahuku seperti biasa, bahwa aku keluar dengan seorang pria yang lebih tua dan tidak membersihkan garasi. Jadi sekarang aku dikurung untuk seminggu. Ayahku berusaha untuk melindungiku dan berkata bahwa membaca pesan orang lain itu buruk. Dia selalu ada di sisiku. Tapi ibuku juga membentaknya, berkata bahwa dia yang patut disalahkan akan gaya hidupku. Aku baik-baik saja, tapi dia tidak boleh menyentuh ayahku. Jadi aku tidak bisa menghadapinya. Menyebutnya tiran yang menghancurkan hidup kami berdua. Mengambil gitarku, ranselku, dan meninggalkan rumah. Ayahku berusaha mengejarku, tapi tidak berhasil. Aku menghubungi Lisa dan menceritakan apa yang terjadi. Temanku menawarkan untuk tinggal dengannya, terutama karena orang tuanya sedang berlibur. Mungkin ibuku akan ketakutan dan menenangkan diri. Aku memberitahu ayahku bahwa aku aman, tapi aku belum mau pulang. Keesokan harinya, aku berjalan dengan Jackson. Kita mengendarai mobil hingga larut malam. Dan di akhir hari, kita melihat sunset dari puncak kota. Aku tidak pernah merasa sebaik ini, tapi ternyata semua gerakan ini bukanlah halku. Dan ketika kita turun, aku mabuk laut dan muntah di mobil Jackson. Dan bukannya menolongku, dia mulai bersumpah, berkata itu mobil orang tuanya. Jadi dia tidak akan mengantarku pulang sekarang, tapi pergi ke tempat cuci mobil. Aku harus berjalan kaki sampai ke Lisa. Aku merasa buruk dan sedih bahwa Jackson melakukan ini padaku. Mungkin aku tidak seharusnya bertingkah seperti ini pada orang tuaku. Tidak, itu adalah kesalahan ibuku. Dengan larangannya dan aturan bodohnya, dia mendorongku ke jalan buntu. Ketika aku datang ke Lisa, dia berkata bahwa orang tuaku menghubunginya. Aku sedih, tapi mabuknya tidak menghilang. Jadi aku menghubungi ayahku dan menceritakannya semuanya, dan meminta bantuannya. Dia menenangkanku dan berkata dia akan segera kembali. Tapi dia tidak datang sendiri, tapi dengan ibuku. Dia sangat marah, dan ketika dia menemukan bahwa Jackson adalah dari pestanya, dia menjemputku pulang. Di rumah aku mulai merasa mual lagi. Ayahku mulai menolongku, dan ibuku mengambil gitarnya dan menguncinya di lemari. Berkata bahwa sekarang aku hanya akan belajar piano, bukan rock. Ayahku berkata dia berlebihan dengan hukumannya. Mereka mulai berdebat dengan satu sama lain, dan saling menuduh akan didikan yang buruk. Tentu saja aku membela ayahku, karena dia mendukung mimpiku tidak seperti ibuku. Dia adalah tiran sejati. Ibuku berkata bahwa aku tidak akan mendapatkan hal serius dari musik, dan bahwa pesta ini hanya alasan untuk kemalasanku. Aku tidak tahan lagi, dan mengingatkan ibuku lagi bahwa dia hanya cemburu padaku, karena dia bekerja keras tanpa sebuah kehidupan pribadi dan mimpi. Tidak sepertiku. Jika itu mengapa dia membenciku, maka dia seharusnya meninggalkanku di rumah sakit. Kenapa menghancurkan hidup kita berdua? Ibuku mulai menangis dan berlari ke kamar. Aku senang untuk menang. Tapi lalu aku menyadari tatapan ayahku. Dia berkata padaku bahwa dia bekerja sangat keras dan mengambil promosi untuk menabung biaya kuliah yang aku inginkan. Aku terkejut. Itu sangat mahal, dan ibuku berkata tahun lalu bahwa mereka tidak mampu membayar biaya mahal seperti itu. Ayahku mengirimku ke kamar dan berkata padaku bahwa dia kecewa akan perilakuku. Malamnya, Jackson menelpon dan meminta uang untuk membersihkan mobilnya. Dan Lisa berkata bahwa ibuku patut disalahkan untuk semuanya. Aku mulai menangis dan menyadari bahwa aku kebingungan. Aku bangun lebih pagi, membuat sarapan dan membersihkan rumah. Aku memblokir Jackson dan meminta Lisa untuk tidak menghakimi ibuku. Melihat kondisi buruk dari ibuku, aku menyarankan supaya orang tuaku mengambil liburan dan beristirahat bersama. Dia memelukku, meminta maaf karena terlalu ketat dan setuju untuk mengantarku ke penampilannya. Aku berjanji bahwa di masa depan aku akan lebih beralasan dan pergi ke kampus impianku.
Subscribe ke channel ini, jadi kamu tidak ketinggalan cerita baru.